Shalom, Majelis HKBP Singkawang, Resort Singkawang mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh anggota jemaat dan tamu yang mengikuti kebaktian minggu ini. Terpujilah Tuhan melalui ibadah ini. Marilah kita pusatkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghidupan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 567 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Hukum Taurat Tuhan yang kita ambil untuk minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Doa minta penyembuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 688 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada Anggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 190 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang kita ambil dari Epistel Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca secara responsoria. Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 474 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Sidang jemaat dalam kasih Kristus, mari kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini, yaitu minggu ke-16 setelah Advents, tanggal 27 September 2020. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik kepedulian terhadap disabilitas, atau bahasa Bataknya Marasi Roha Tuaka na Martihas. Yang kedua, berita lahir. Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga RC Tambunan. Indang itu Boru Sima Rangkir dari Jalan Pahlawan, Gang Gusti Abidin nomor 59 Roban atau WIK 2. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang ketiga, kebaktian WIK dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 pukul 19 WIB melalui ibadah live streaming di channel YouTube. Marilah kita ikuti ibadah tersebut, kiranya Tuhan memberkati. Yang keempat, ibadah minggu untuk tanggal 4 Oktober 2020. Yang pertama masuk pukul 9 WIB, yaitu WIB 2. Masuk pukul 11 WIB, yaitu WIB 1 dan WIB 3. Dalam ibadah berbahasa Batak atau buku Inde. Yang kelima, dukungan doa untuk semua anggota jemaat AKBP Singkawang, Kristus Singkawang dimanapun berada, kiranya dijauhkan dari COVID-19. Yang berikutnya, informasi atau warta tambahan itu Bapak Pendeta Riset, Pendeta Big YH Batutak MTH saat ini berada di Sumatera dalam rangka silaturahmi terhadap calon-calon pareses untuk ya silaturahmi lah. Mungkin minggu ini akan kembali ke Singkawang. Yang berikutnya, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2020, majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang ulang tahun dapat dilihat, demikian juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga laporan keuangan. Warta jemaat pada minggu ini, terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari bersatu kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu karena kami merasakan begitu besar
kasih Tuhan membimbing, menuntun, menyertai kami dari hari-hari yang lalu hingga tiba minggu hari ini, minggu yang Tuhan kuduskan. Kami jemaat-Mu khususnya week 2 dapat bersekutu atau beribadah di rumah-Mu yang kudus. Berkatilah peribadahan kami ini, berkati juga firman-Mu yang akan kami dengar, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, menaburkan firman-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu, agar juga dapat menjadi bekal kehidupan kami sehari-hari di minggu ini. Demikian juga ya Tuhan bagi yang mengikuti live streaming, berkati juga mereka maupun yang begitu juga yang sakit apabila tidak dapat hadir dan mendengarkan firman-Mu. Berkati obat yang dimakan mereka agar secepatnya kembali pulih kesehatan, dan agar minggu-minggu akan datang dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Allah Bapa surga, bikin juga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Berikan panjang umur, berikan segala sesuatu yang diperlukan mereka untuk keberhasilan, sertai tuntun mereka dalam kehidupannya masing-masing Tuhan. Demikian juga keluarga yang berulang tahun pernikahan menjadi keluarga yang baik, khususnya di lingkungan masing-masing. Tuhan Allah Bapa surga, kami berdoa khusus jemaat-Mu AKBP Singkawang ini, karena pandemi COVID-19 masih ada di dunia ini, khususnya di daerah kami ini. Kami mohon kepada Tuhan agar jauhkan dari jemaat-Mu ya Tuhan penyakit pandemi COVID-19, agar kami dapat bekerja mencari kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami Tuhan jauhkan daripada mara bahaya, hingga kami dalam keadaan kondisi sehat dalam menghidupi keluarga kami masing-masing. Tuhan Allah surga, demikian juga pekerjaan kami di minggu ini Tuhan, kami serahkan semua pada Tuhan, agar Tuhan campur tangan pada pekerjaan kami masing-masing, agar kami dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari kami Tuhan yang dapat menyesatkan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami surga, karena kami ini orang berdosa, ampunkanlah segala dosa kami yang kami berbuat sesama manusia terhadap Tuhan juga, agar kami layak menerima anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima doa kami Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 516 ayat 1.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar panggilan Yesus, khususnya ibadah minggu kami, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami, terimalah kidung pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan yang baik, pakailah hamba-Mu saat ini, saat hamba-Mu masih kuat berdiri di mimbar-Mu untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh mempunyai kesempatan, waktu untuk memuji Tuhan lewat ibadah kita. Biarlah kasih-Nya tetap menyertai kita, memberkati iman kita, memberkati kesehatan kita, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Semoga COVID-19 segera berakhir dan uji coba vaksin boleh berjalan lancar dan berhasil. Amin. Untuk menguatkan iman kita, mari kita dengar pengajaran Tuhan lewat firman Tuhan yang menjadi khotbah yang ditetapkan bagi kita di minggu ke-16 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari Bapak, Saudara, saya baca untuk kita dengarkan dengan baik. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Jonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar
dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk mengingatkan kita kembali bahwa di Alkitab 1 Samuel 17 ayat 12 dinyatakan di sana bahwa Daud lahir di Betlehem. Ayahnya bernama Isai. Dia adalah putra bungsu dari 8 bersaudara. Dia adalah seorang gembala, penjaga ternak domba daripada ayahnya Isai. Sementara di 1 Samuel 16 ayat 1 dicatat di sana bahwa Samuel sangat bersedih, bahkan disebutkan berduka cita, sebab Saul yang telah diurapinya menjadi raja pertama ternyata, saudara-saudara, Bapak Ibu, melakukan berbagai pelanggaran terhadap kehendak dan perintah Allah. Oleh sebab itulah Samuel ditolak Allah sebagai raja atas Israel. Dan sebab itu juga Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi salah seorang dari putra Isai. Dan Samuel pergi ke Betlehem untuk menemui Isai dan untuk mengurapi salah seorang anak Isai yang tepat, yang pas menurut ukuran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, dalam suatu acara khusus yang dilakukan keluarga Isai, Isai memanggil anak-anaknya dan disuruh berjalan di depan Samuel. Begitu melihat Eliab, putra sulung dari Isai yang gagah dan berperawakan tinggi, Samuel berpikir bahwa inilah yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman, "Janganlah pandang waras perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya." Demikian juga berurut-urutan
anak kedua, ketiga, sampai anak ketujuh, tidak ada yang diurapi menjadi raja. Singkat cerita, Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anakmu yang lain? Jawab Isai, ada. Dia di ladang, sedang menggembalakan domba. Samuel menyuruh supaya dia segera dipanggil. Setelah menghadap ayahnya dan Samuel, Tuhan berfirman kepada Samuel, urapilah dia, sebab inilah dia. Ternyata Tuhan berkenan kepada Daud untuk diurapi menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, bukan berarti Daud saat itu langsung menjadi raja. Bahkan dia semakin dibenci raja petahana, Raja Saul. Raja Saul berusaha untuk membinasakan, memburu, menghabisi, sehingga Daud melarikan diri. Bahkan kita baca seakan-akan dia menjadi seorang gila, lupa ingatan untuk bisa selamat dari ancaman. Tuhan pada puncaknya marah kepada Saul, dan dia tidak berkenan lagi kalau Saul menjadi raja. Bahkan Saul diizinkan dibunuh oleh tentara Palestina. Kemudian diangkatlah Raja Daud menggantikan Raja Saul menjadi raja yang kedua. Digambarkan di 1 Raja-Raja 2 ayat 11, Raja Daud menjadi raja yang terkenal, raja yang bijak, raja yang kuat, bahkan menjadi raja selama 40 tahun. Saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah kehidupan bangsa Israel dan khususnya sejarah kehidupan Raja Daud yang tadinya tidak dinominasikan menjadi raja oleh orang tuanya sendiri, ayahnya, ternyata Tuhan memilihnya dan mengurapinya menjadi raja. Dalam nats khotbah kita hari ini, Daud sudah efektif dan sudah penuh menjadi raja atas Israel. Pemusnahan, pemberantasan kepada semua yang dianggap musuh, terutama keturunan raja-raja sebelumnya, sampai ke akar-akarnya. Raja Daud mempunyai kesempatan untuk memberantas keturunan Saul. Bisa, tapi tidak dilakukannya. Sama dengan cerita bahwa Daud dapat membunuh Raja Saul pada waktu hidupnya, tapi dia tidak melakukannya.
Raja Daud tidak membinasakan keturunan Raja Saul, mengingat janjinya, mengingat keakrabannya, mengingat dekatnya dia dengan anak Raja Saul, yaitu yang bernama Jonathan. Di ayat 1 jelas dikatakan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Dia mencari keturunan Saul bukan karena Saul benci terhadap Daud, sehingga Daud mempunyai rencana untuk membunuh semua keturunan Saul, melainkan dia mencari keturunan Saul untuk membalas kasihnya, bukan untuk membalas dendam. Demikian juga di ayat 2 sampai ke ayat 6, begitu luar biasa kebaikan Raja Daud, berhati mulia, rendah hati, bahkan memulihkan kegersangan hati Mefiboset yang cacat, timpang kakinya, yang sudah tidak mempunyai pengharapan, diberi semangat, pulih kembali. Bahkan dalam firman Tuhan dinyatakan bahwa Raja Daud akan makan satu meja dengan Mefiboset. Luar biasa. Dia merendahkan diri, boleh menerima orang yang disabilitas, orang yang cacat fisik, sesuai dengan tema kita, Marasini Roha Tuaka na martihas, kepedulian terhadap disabilitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats khotbah yang disampaikan kepada kita pada hari ini, ada beberapa pengajaran yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini. Yang pertama, semua kita sudah mengetahui bahwa jalan hidup ini tidak selalu mulus. Tetap ada rintangan, ada halangan. Perjalanan hidup 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun tidak mungkin selamanya mulus. Kita juga tahu perjalanan kita hanya 3 jam dari Singkawang ke Pontianak, tidak selamanya mulus. Ada saatnya ban motor kita kempis, bahkan kita bisa melihat cerita ada yang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Demikian juga bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan, harus sabar dan mau dibimbing oleh Tuhan. Raja Daud bukan tiba-tiba menjadi raja. Dia menderita, mengembalakan domba, bahkan dibenci oleh Raja Saul, sehingga berulang-ulang kali dicari Saul untuk membinasakan Raja Daud. Setia, tidak boleh putus asa, unang madele kalau ada kehidupan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian juga untuk beribadah. Kita mengalami kesulitan. Bayangkan Bapak Ibu, kita harus menjaga jarak. Kemampuan gereja harus separuh diisi. Tetapi puji Tuhan, sejak kita boleh beribadah di gereja ini,
di masa-masa pandemi, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita setia, tetapi tetap ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak. Itu sudah ditetapkan oleh pemerintah kita untuk tetap menjaga diri kita jauh dari COVID-19 itu. Itulah pengajaran yang pertama, setia dan tidak putus asa. Yang kedua, Daud menepati janjinya terhadap sahabat karibnya Yonatan, anak Raja Saul. Dia tidak ingkar janji. Jonathan setia memegang janji dengan Jonathan. Janji mereka kalau di 1 Samuel 20 ayat 4, Jonathan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu akan aku lakukan bagimu." Itulah janji Jonathan kepada Daud. Di 1 Samuel 20 ayat 15 juga dikatakan oleh Yonatan kepada Daud, "Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku, bahkan sampai selama-lamanya." Jonathan menyuruh Daud untuk bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Di 1 Samuel 20 ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, sampai pada perpisahan pelarian Daud sujud di depan Yonatan. Mereka berdua bertangis-tangisan dan berpelukan. Kemudian Yonatan mengatakan, "Pergilah saudaraku dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Tuhan akan ada di antara aku dan kau, serta keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Itulah percakapan perjanjian kedua yang berteman akrab, meskipun ayah Yonatan membenci Daud, tetapi Yonatan tetap memberi cara, memberi jalan, memberi masukan supaya Daud selamat dari niat jahat ayahnya. Daud mengingat janji adalah hutang. Daud tidak lupa kacang akan kulitnya, tidak lupa daratan. Meskipun Yonatan sudah mati, tetapi yang menikmati janji itu adalah Mephiboset, anak Saul, cucu Isai. Bahkan keluarga Ziba, pengasuh Mephiboset, menikmati perjanjian mereka. Bapak Ibu Saudara, kita pun diingatkan, diajarkan oleh firman Tuhan untuk tetap memegang janji yang telah kita sepakati dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan
istri dengan suami, terlebih-lebih kepada Tuhan. Ada beberapa janji yang sudah kita sampaikan di hadapan Tuhan. Saat kita naik CD, kita berjanji untuk mengaku bahwa firman Allah adalah menjadi jalan kehidupan kekal. Tidak mengulangi dosa dan memperkuat iman sampai pada akhir kehidupan. Yang kedua, janji saat pernikahan, saling mengasihi, tidak bercerai selain diceraikan oleh maut, oleh kematian. Itulah kelebihan orang yang percaya, tidak bercerai, bahkan senantiasa mengasihi sampai kepada maut menjemput. Ada janji kita orang tua saat kita membawa anak kita baptisan kudus, tardidi. Kita berjanji bersedia membimbing anak-anak agar mengetahui dan melakukan firman Allah, bersedia menyuruh anak-anak ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen supaya menjadi anggota jemaat yang hidup. Kita Perhaladu juga punya janji untuk dengan tulus melayani Tuhan meskipun banyak kekurangan, kelemahan kita. Pelayan-pelayan gereja, song leader, organis dengan tulus melayani Tuhan, bukan melayani pribadi pendeta, citua, tetapi benar-benar untuk mengagungkan nama Tuhan. Yang terakhir, sesuai dengan topik yang telah diikat, yaitu kepedulian kepada orang cacat, orang yang tidak mampu, harus kita hormati, kita hargai. Marasiniroha tuakana martihas, Mephiboset pada usia 5 tahun jatuh saat melarikan diri dari serangan Palestina. Kakinya timpang sehingga dia merasa tak berharga lagi, tetapi Raja Daud menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara, sama dengan Mephiboset, dia adalah disabilitas fisik, cacat kaki. Kita juga adalah disabilitas rohani. Kita adalah pedosa-pedosa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau Mephiboset diselamatkan oleh Daud, kita juga diselamatkan oleh juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, lewat kematiannya di bukit Golgota. Dan dia mencari pedosa-pedosa untuk dibersihkan, bahkan diangkat menjadi anak Tuhan. Mephiboset tidak sombong, tidak angkuh, tetapi semakin rendah hati. Bahkan digambarkan pada ayat 8 tadi seperti anjing mati, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak menjadi sombong setelah diangkat oleh Raja Daud menjadi anaknya, makan satu meja. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita hargai,
kita makin takut akan Dia, kita semakin setia kepadanya. Kita telah ditolong. Di media sosial viral, Pastor Roberto Malgresini di Italia pada hari Selasa 15 September yang baru lalu, pagi-pagi keluar dari keuskupan untuk memberi makanan kepada orang miskin, orang papa, orang yang tidak mampu, yang memang selama ini dia lakukan. Tetapi pada pagi Selasa itu, dengan ramah dia masih sempat menyapa orang miskin, orang papa dengan ucapan hello, how are you? Dia membagikan makanan kepada orang-orang yang sudah mengenal dia dengan baik. Tetapi saat itu salah seorang daripada orang miskin ini menghujamkan pisau beberapa kali ke tubuh Pastor Malgresini ini sehingga dia tewas. Italia berduka kehilangan seorang pastor yang penuh dengan kemanusiaan. Inilah perbuatan yang sudah dikasihi tetapi malah tidak mau untuk merendahkan diri, bahkan melakukan kejahatan. Biarlah kita menjadi Daud-Daud kecil, boleh menjadi sifat seperti Mephiboset yang senantiasa boleh rendah diri. Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan kita yang senantiasa menuntun kita untuk terus saling mengasihi, terlebih-lebih saat kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, disabilitas fisik, atau yang miskin. Kita yang mempunyai berkat lebih boleh bertolong-tolongan sehingga kehidupan kita semakin baik. Tuhan Yesuslah yang memberkati dan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan pengajaran Tuhan lewat kehidupan Raja Daud, raja yang terkenal, yang senantiasa rendah diri, rela menolong orang meskipun orang itu adalah keturunan yang senantiasa menjahatinya. Biarlah kami dituntun Tuhan mempunyai sifat seperti Daud, Mephiboset, Jonathan yang senantiasa menjaga persaudaraan, mempertahankan kasih setia daripada Tuhan khususnya. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati kami seluruhnya dalam kehidupan kami di hari-hari berikutnya, dalam setiap aktivitas kami. Kami juga berdoa Bapa bagi pendeta kami yang saat ini sedang berada di Sumatera untuk mensosialisasikan bersilaturahmi dalam rangka pencalonan pareses. Berkatilah Tuhan pendeta kami ini, berkati programnya, berkati perjalanannya pulang ke Singkawang ini seperti Tuhan telah memberkatinya dalam berangkat ke Sumatera. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menghantar kami boleh sampai di rumah kami masing-masing bersamaan dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 716 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Horas, kita boleh pulang secara bergantian dari sebelah belakang, jangan berdesak-desakan. Terima kasih.